Ini Vocasio Marketplace Fellow 2025 Pemuritan Dunia Kerja. Kita mulai pertama dari materi. Ada tiga materi utama. Kalau kita bandingkan dengan Vocasio 2 tahun sebelumnya itu ada 4 materi. Jadi yang ada satu materi namanya kehidupan vokasi. Itu bicara tentang spiritualitas, karakter, dan sebagainya di dalam dunia vokasi. Tetapi karena waktu kita mepet, kita buat jadi tiga. Dan tiga itu adalah kita bicara tentang teologi kerja, panggilan kerja, dan penata layanan kerja, vocational stewardship. Nah, teologi kerja ini eh, tujuannya adalah menolong setiap peserta untuk mengenali narasi yang keliru tentang bekerja. Karena narasi yang keliru itu luar biasa banyaknya. Dan kadang-kadang celakanya lagi, keliru itu dari mimbar gereja juga. Jadi eh, dari pembentukan budaya, gereja dan sebagainya, dan pola pikir yang materialistik dan ada begitu banyak yang mengacaukan cara kita berpikir tentang kerja. Jadi pertama tujuannya menolong mengenali narasi yang keliru tentang kerja. Kemudian yang kedua, mengalami perubahan pandangan tentang kerja sesuai metanarasi Alkitab. Jadi narasi yang keliru diganti dengan narasi yang benar menurut Alkitab dan mengalami perubahan ini eh, di dalam yang pertama ini ya, 1 bulan pertama membicarakan teologi kerja ini, sesuatu yang mestinya bisa kita amati dari orang-orang yang ketika nanti kita diskusi. Dia mengenali nggak bahwa ada narasi-narasi keliru di mana dia saat ini miliki dan dia bawa dalam tempat kerja. Dan ketika bercakap-cakap kita akan melihat ini terjadi perubahan pola pikir apa enggak. Nah, itu yang tujuan kita dalam teologi kerja ini. Beberapa bahan utama, bukan bukan satu-satunya, tetapi ini bahan utamanya adalah ini bahan-bahan yang rekan-rekan sudah membaca semua, sudah bolak-balik bikin paper melaluinya dan sebagainya. Pemulihan ciptaan, worksheet, every good endeavor, dan your work matters to God. Ini 4 bahan utama untuk teologi kerja di dalam konteks pemuritan kita ini. Kerja dalam meta narasi Alkitab, kita akan belajar tentang eh, kerja dalam penciptaan, kerja dalam kejatuhan. Ini adalah sesi pertama. Jadi rekan-rekan lihat ya, tadinya itu 2 sesi yang terpisah. Jadi, waktu yang dulu satu sesi, ini digabungkan jadi 1 sesi. Tadinya 2 sesi jadi satu. Kemudian kerja dalam penebusan, kerja dalam penggenapan, itu juga jadi 1 sesi. Akan ada 2 kali plenary. Instead of 4, ada 2 plenary. Nah, eh, itu yang teologi kerja. Nanti berganti-gantian antara plenary, minggu ini plenary, minggu depan full kelompok kecil mendiskusikan. Nanti ada bahan diskusi. Minggu depannya lagi plenary, minggu depannya full kelompok kecil. Jadilah 1 bulan itu. Nah, sekarang kita melihat materi yang kedua tentang vocational calling. Kalau tadi theology of work, theology of vocation, sekarang vocational calling. Kalau kerja adalah demikian menurut Alkitab, terus bagaimana saya, nah ini mulai lebih personal. Kalau tadi adalah pola pikir, worldview-nya, setelah dengan worldview yang baru ini, bagaimana saya pertama-tama menemukan eh, panggilan saya. Kemudian nanti yang kedua, bagaimana saya menggunakan pekerjaan saya sebagai penata layan. Ini yang vocational stewardship. Nah, yang berikutnya ini panggilan kerja, vocational calling. Tujuannya adalah menghayati pekerjaan itu dalam kerangka panggilan Tuhan, bukan sekedar ya semua orang bekerja, saya bekerja. Semua orang butuh finance, ya ini adalah necessary evil. Ya saya mestinya maunya pelayanan saya, tapi adanya saya butuh makan, butuh kerja. Ya udah saya kerja begitu. Nah, kemudian eh, kita kita punya punya teologi yang benar, tetapi kita tidak menjalankan pekerjaan berdasarkan teologi itu. Jadi ini adalah lebih menghayati pekerjaan dalam kerangka panggilan Tuhan. Ketika kita memikirkan pekerjaan, ini kena mengenanya apa dengan panggilan. Tentu saja udah diberesin yang dikotomis dan sebagainya, sehingga melihat pekerjaan sebagai pelayanan yang integral. Kemudian akan ada pertolongan untuk bagaimana caranya mengeksplorasi pola untuk mengenali panggilan Tuhan. Jadi kalau saya ingin tahu panggilan Tuhan, itu caranya bagaimana sih?
Nah, kita nanti akan step by step ke sana, belajar pola untuk mengenalinya. Kenapa disebut begini? Karena belum tentu setelah kita sama-sama belajar 1 bulan ini, kita tahu, wah ini panggilan saya. Itu belum tentu seperti itu. Perjalanan menemukan panggilan itu perjalanan yang sambil jalan dan sebagainya. Tetapi kalau kita nggak punya pattern untuk mengenali panggilan Tuhan, maka kita juga bisa miss begitu. Nah, tetapi yang penting kita mengenali polanya dan kita mencoba menggunakan pola itu untuk mengenali kondisi kita pada saat ini. Sehingga kita akan tahu, wah ini sesuatu yang perlu saya perjelas lagi di masa yang akan datang. Tetapi dia tahu polanya. Dan itulah tentang vocational calling. Beberapa orang mungkin akan menemukannya di sini dan dapat aha, kemudian mungkin nanti pindah kerja gitu ya, why not begitu ya? Atau tetap bekerja di tempat yang sama dengan pola pikir yang baru, atau mungkin dia masih terus mencari pimpinan Tuhan selanjutnya. Itu panggilan kerja. Beberapa buku utamanya adalah The Call, Shape, Serving My Best ini buku aslinya judulnya What You Do Best in the Body of Christ, terus Discover Who You Are. Nah, ini modelnya adalah kita mengenali 3K atau mengenali shape kita. Yang pertama, mengenali apa keterbebanan yang Tuhan berikan pada kita. Tetapi tidak boleh berhenti pada keterbebanan. Kita perlu belajar tentang kemampuan. Apa kemampuan yang Tuhan beri? Kemampuan itu ada set spiritual gift, abilities, dan experiences. Kemudian kepribadian, ini personality styles. Gabungan dari 3K atau gabungan dari shape ini akan menolong kita punya gambaran tentang panggilan Tuhan dan bagaimana kena mengenanya dengan pekerjaan kita. Dan masing-masing nanti akan ada kuesioner yang perlu diisi oleh anggota kita. Waktu kita kelompok kecil, kita akan membicarakan hasil kuesioner itu. Ini pola tentang panggilan kerja. Nah, kalau kita sudah belajar tentang panggilan, terus bagaimana kita em, menggunakan pekerjaan ini, bukan menggunakan ya, bagaimana menjadi penata layan yang setia dan bertanggung jawab atas pekerjaan kita. Kadang-kadang topik penata layan itu berhenti pada penata layan tentang uang, penata layan tentang waktu. Tetapi penata layan juga penata layan tentang vokasi. Karena ketika kita punya vokasi, kita punya power, kita punya punya ke, punya punya kekuatan vokasi itu, punya daya vokasi. Nah, dengan daya vokasi ini bagaimana kita menjadi penata layan yang bertanggung jawab atas daya vokasi itu untuk menghadirkan kerajaan Allah. Jadi itu topik-topik tentang penata layanan vokasi. Tujuannya pertama, menghayati pekerjaan dalam kerangka penata layanan vokasi. Kalau tadi pekerjaan dalam kerangka panggilan, sekarang penata layanan vokasi, dan menerapkan strategi penata layanan vokasi secara intensional. Artinya dia perlu melihat pekerjaannya secara intensional dan strategis sebagai sarana kita menghadirkan kerajaan Allah. Jadi bukan hanya sekedar just work begitu ya. Nah, ini penata layanan kerja. Eh, Beberapa buku utamanya Kingdom Calling, rekan-rekan juga sudah bolak-balik baca buku ini. Why Cities Matter, kemudian penelitiannya Pak Sutrisna. Dan juga beberapa sumber misalnya dari website vocationalstewardship.org. Nah, ini sekedar reminder aja, mungkin rekan-rekan sudah membaca ini berulang kali ya tentang apa itu vocational stewardship. Kata Amy Sherman adalah intentional and strategic deployment of our vocational power to advance fortes of the kingdom of God. Jadi bahasa Indonesianya pendayagunaan kekuatan vokasi. Kekuatan vokasi itu apa? Karena kita bekerja di satu bidang tertentu, entah itu IT, entah itu di bidang musik, entah itu di bidang eh, konstruksi, entah itu di bidang politik dan sebagainya. Karena kita punya vokasi itu, kita punya pengetahuan, kita punya skill, keterampilan, kita punya network, kita punya influence, kita punya position, reputation, dan platform. Itu adalah kekuatan yang kita miliki karena kita punya vokasi itu. Nah, bagaimana kita menjadi penata layan atas kekuatan vokasi itu dengan cara mendayagunakannya secara intensional, secara sengaja ini diarahkan dan secara strategis, bukan asal ya udahlah ini aja begitu ya. Kita tahu dengan kekuatan ini kita bisa secara intensional dan strategis untuk ngapain di dalam rangka menghadirkan cicipan kerajaan Allah. Nah, inilah penata vokasi.
Dan diharapkan nanti muncul beberapa gagasan-gagasan, oh iya, kalau Tuhan kasih saya vokasi ini, hal-hal apa yang saya bisa lakukan secara sengaja dan secara strategis untuk eh, menghadirkan shalom. Eh, kita akan belajar tentang 4 pathways dari penata vokasi, belum, donate, invent, dan invest ini ya. Nanti kita akan belajar dari para narasumber juga bicarakan ini. Dulu ini 4 sesi juga masing-masingnya. Sekarang menjadi 2 sesi plenary. 2 sesi plenary dan ada video-video, kemudian nanti 2 sesi eh, kelompok kecil. Jadi sekali lagi menekankan setiap plenary itu sebetulnya sudah dimampatkan begitu ya, supaya kita betul-betul menangkap di situ. Begitu miss dan nggak nonton videonya, ada anggota yang nggak bisa datang dan nggak nonton videonya, akan kehilangan eh, separuh sebetulnya dari eh, setiap eh, setiap modul. Nah, setiap modul tadi ada 3 modul ini. Satu modul itu more or less itu 1 bulan atau 4 minggu. Nah, wujudnya akan begini nanti jadwalnya. Eh, Pertemuan pertama itu kerja dalam penciptaan dan kejatuhan. Kemudian pertemuan kedua nanti kelompok kecil. Pertemuan ketiga kerja dalam penebusan dan penggenapan. Pertemuan keempat kelompok kecil. Nah, in between meetings antara minggu pertemuan pertama dan minggu pertemuan kedua itu ada bacaan. Nah, bacaan ini diambil dari buku worksheet bab 2 dan bab 3 itu pendek. Satu bab itu mungkin sekitar 5 halaman. Jadi bab 2 5 halaman, bab 3 5 halaman, jadi 10 halaman. Demikian juga yang berikutnya, yang kerja dalam penebusan dan penggenapan, bab 4 dan bab 6. Jadi bacaannya ini akan menolong kita berefleksi. Kelompok kecilnya ngapain? Kelompok kecilnya nanti akan mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan diskusi di dalam bacaan worksheet ini. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan di akhir bab itu. Itulah yang kita diskusikan dan hal-hal apa yang kita tangkap dengan kuat dari plenary. Nah, itu kita sudah belajar tentang Swedish Method ya. Swedish Method itu berlaku bukan hanya bagi reading materials, tapi juga bagi listening materials. Jadi, waktu kita mendengar, bagian-bagian mana yang paling berkesan, itu kita tangkap dan kita bagikan. Nanti eh, lebih teknis lagi akan ke sana. Nah, inilah yang teologi kerja. Bagaimana dengannya panggilan kerja? Mirip dengan itu. Pertemuan pertama adalah bicara tentang apa itu panggilan, kemudian mengenali K yang pertama, keterbebanan dan karunia roh di sini. Nah, ini akan belajar apa itu dan bagaimana caranya. Terus nanti PR-nya, kuesioner keterbebanan dan kuesioner karunia roh. Kelompok kecilnya nanti akan membicarakan apa-apa temuan-temuan dari kuesioner ini tadi. Jadi, mereka bukan hanya ngisi sendiri, tetapi mereka membagikan kepada kelompok kecil dan mendiskusikannya. Saya pikir ini akan menjadi percakapan yang fruitful kalau ini adalah teman-teman kita sendiri dari satu lokasi gitu ya, satu gereja misalnya, atau satu pelayanan, kita membicarakan hal-hal yang mendalam ini, kita bicarakan, oh iya, kamu punya punya keterbebanan apa. Eh, dan kita kita melihat bisa saling meneguhkan karunia-Nya, oh iya, saya benar, kamu memang karunia-Nya itu begitu dan sebagainya. Orang yang lebih mengenal akan lebih lebih diperdalam pengenalannya. Kemudian pertemuan ketiganya bicara tentang talenta dan kepribadian dan juga next step. Setelah kita mengenali 3K ini, what next gitu ya. Kemudian ini ada kuesioner untuk mengenali talenta dan mengenali kepribadian akan dibicarakan dalam kelompok kecil. Jadi inilah eh, panggilan kerja. Yang ketiga, penata layan vokasi ini akan ada sesi. Yang pertama ada eh, pathways Bloom dan Donate. Kemudian PR-nya ada nonton video, nanti testimonies, ada 2 video yang akan kita lihat. Masing-masing video itu menggambarkan tentang bagaimana eh, Bloom dan Donate ini dari yang dipaparkan oleh pembicara. Yang Bloom dan Donate ini Dokter Yusak ya nanti ya. Dokter Yusak, kemudian videonya siapa Pak Ramli? Videonya ada 2 untuk Bloom dan Donate itu ada Ibu Benita, 1. Ibu Benita ada di sini ya.
Bu Benita kebagian yang donate, Iya, Pak. lalu yang belum itu nanti Pak Yohanes Kurniawan. Oke, Pak Yohanes jadi ada Kurniawan di situ. masing-masing 15 menit video, Pak. Masing-masing 15 menit video. Jadi ada 15 menit, 2 kali 15 menit video. Nanti itu PR-nya nonton itu. Di kelompok kecil nanti akan membicarakan ini dan membicarakan pekerjaan mereka masing-masing itu akan lebih connect ke Bloom atau Donate atau yang lain gimana. Jadi mulai memikirkan secara intensional dan strategis dengan vocational power mereka ini bagaimana Tuhan dimuliakan begitu ya. Jadi jadi melihat pekerjaan dengan kacamata dan perspektif yang berbeda dan oh iya bisa dengan cara begini, bisa dengan cara begini karena bukan cuma satu model saja untuk mereka menjadi penata layan. Kemudian berikutnya Invent dan Invest ini Pak Peter ya nanti ya pembicaranya. Videonya siapa? Videonya ini ada dua, satu yang invent itu Pak, sorry, yang invest atau invent saya kebalik, mungkin Pak Yohane, sorry, Pak Adronikus ya, ada Bapak Antonikus nama Herianto depannya? ya, ya Adronikus Herianto sama yang Pak Ulbricht. sama Pak Ulbrich. Kayaknya Pak Ulbrichtnya invent, investnya Pak Adronikus. Oke, ya. Kemudian nanti ada dalam kelompok kecil. Jadi ini sesi yang kompak sebetulnya, tetapi eh, eh, sebetulnya kalau sungguh-sungguh diikuti akan meletakkan dasar pemikiran yang penting buat orang-orang yang orang-orang muda yang di dalam kelompok kita ini untuk menjalani kehidupan vokasinya dengan eh, biblical living ya, bagi kemuliaan Tuhan, bagi menghadirkan kerajaan Allah. Karena kalau saya yakin bahwa banyak orang itu bukannya tidak mau, tetapi seringkali tidak tahu, tidak pernah diajar, tidak pernah di-challenge sampai kepada penerapan. Nah, inilah kesempatan untuk kita menolong mereka ke sana. Meskipun 3 bulan, saya tahu sangat terbatas, tetapi eh, ketika kita bisa menolong mereka di dalam kelompok kecil untuk terus serius belajar, serius berdiskusi dan sebagainya, kita berharap dalam anugerahnya Tuhan memberikan pertumbuhan itu. Jadi ada ada patternnya, patternnya ada kelompok besar, ada PR, ada kelompok kecil, begitu terus. Kelompok besar itu kita ada pengajar nanti akan memberikan tinjauan, eh, apalagi kalau pembicara yang berikutnya kan baru 2 minggu sesudah pembicara yang pertama. Jadi ini bagaimana keterkaitannya dengan yang lalu, tinjauan, kemudian memberikan pengajaran, porsi yang paling banyak di sini, sekitar 1 jam, kemudian tanya jawab. Tanya jawab secara plenary di sini. Kemudian PR itu bentuknya teologi kerja itu bacaan, eh, tentang panggilan kerja itu kuesioner, penata layan kerja itu video. Itu PR-nya itu. Kemudian kelompok kecilnya nanti berbagi perenungan, apa yang direnungkan dari bacaan, kuesioner, video, plenary itu. Kemudian kita nanti akan membicarakan, oke, kalau begitu apa yang akan kita lakukan? Jadi ini action oriented juga. Kalau begitu apa yang akan kita lakukan berdasarkan pemahaman ini? Kemudian jangan lupa aspek persekutuan. Kita berbagi pokok doa, berbagi ucapan syukur di situ, supaya kita juga bisa saling mendukung. Jadi ini bukan semacam kayak kursus yang impersonal, yang penting materinya bukan itu, tetapi ini berjalan bersama selama at least 3 bulan ini. Nah, jadi ritme kelompok kecilnya nanti begitu kita masuk dalam kelompok kecil, inilah yang akan kita lakukan. Yang pertama, berbagi perenungan. Berbagi perenungan itu kita membagikan apa yang kita renungkan, apa light bulbnya, kalau kita bicara tentang itu ya, Swedish method, apa light bulbnya itu, bola lampunya, dari bacaan, kuesioner, atau video, dan juga dari pengajaran yang sudah kita lewati. Apa yang paling berkesan? Kemudian, apa pencerahan-pencerahannya? Apa hal-hal peneguhan-peneguhannya, dan sebagainya. Dan tugas rekan-rekan semua sebagai pembimbing adalah memberi penekanan pada pokok-pokok yang penting. Kadang-kadang beberapa orang melihat eh, hal-hal yang bukan penekanan utamanya. Penekanan utamanya nanti malah miss begitu ya. Kita sebagai sebagai pembimbing eh, pengen berkepentingan untuk bahwa masuk itu dia betul-betul tangkap tuh bagian itu. Nah, kita waktu diskusi-diskusi ada ini kayaknya masih dikotomis banget ini begitu ya. Kita kita bisa sense itu kita kita
mencoba memberikan penekanan pada pokok yang penting. Karena kadang-kadang kita sudah mendengar satu kali itu pun waktu kita balik lagi kita kembali ke apa yang sudah selama ini familiar. Nah, jadi itulah eh, yang penting dalam kelompok kecil. Kemudian berikutnya berbagi penerapan. Rencanakan penerapan yang akan dilakukan secara pribadi masing-masing atau secara bersama. Jadi bisa penerapan pribadi masing-masing gitu ya, setiap orang atau sama-sama kita ngapain begitu ya. Dan jangan lupa cek penerapan pada pertemuan berikutnya. Jadi jangan udah penerapan gini terus udah bye-bye lupa begitu ya. Pada pertemuan berikutnya cek. Sehingga cek itu dua macam. Kalau dilakukan ada berkatnya, orang bisa wah ini ada berkatnya. Itu sesuatu yang sangat encouraging. Tetapi kalau tidak dilakukan, kita bisa bicarakan hambatannya apa, kesulitannya apa. Terus nanti akan eh, untuk mengatasi hambatan penerapannya itu apa yang akan dilakukan sebagai gantinya, begitu ya. Jadi kita kejar sampai orang itu bukan hanya berubah pola pikirnya, tapi berubah eh, kehidupannya berdasarkan pola pikir yang baru ini. Jadi itu kita kejar di sana. Kemudian berbagi persekutuan. Berbagi persekutuan basically berbagi pokok doa. Yang pertama bagikan pokok syukur sejak pertemuan sebelumnya sampai sekarang misalnya ada jawaban doa Tuhan dan sebagainya. Dan pokok doa. Ini hal-hal pergumulan apa yang kita hadapi hingga pertemuan yang akan datang. Jadi ucapan syukur eh, yang sebelumnya, pokok doa yang akan datang. Semua orang berbagi pokok doa dan ini catatan penting di sini, doakan sepanjang eh, minggu in between meetings. Jadi eh, orang pertama kita doakan, misalnya dalam kelompok kecil kita cuma ada 2 orang, 3 orang dengan kita. Artinya dalam seminggu kita doakan 2 kali. Misalnya kelompok saya misalnya ada Pak Romi, Bu Mira, Pak Peter begitu ya. Pak Romi kita doakan Senin, Bu Mira Selasa, Pak Peter Rabu. Terus nanti balik lagi, Pak Romi lagi, Bu Mira, Pak Peter. Jadi seminggu 2 kali. Kalau kelompoknya kecil, kalau kelompoknya lebih banyak, jadi bisa seminggu sekali. Nah, setiap kali ada dibagikan pokok doa dan pokok syukur, ditulis di WA grup masing-masing supaya kita semua waktu mendoakan, waktu kita saat teduh, kita buka WA-nya. Dan kalau kita sudah mendoakan, kita kasih emoticon, kasih jempol atau tanda berdoa begini, sehingga orang yang bersangkutan tahu bahwa hari itu ada sahabat-sahabat rohani yang sedang mendoakan dia. Timeline sekarang. Yang pertama adalah promo program. Ini sedang ongoing. Kita sudah 26. Berharap nanti eh, semoga bisa sampai 45 begitu ya kalau kita terus gencarkan. Kemudian briefing mentor hari ini kita lakukan. Nanti kita mulai masuk ke dalam yang teologi kerja. Nanti ada debriefing dan briefing. Ada waktu pertemuan itu, Yvonne sudah mengatur. Kemudian ada panggilan kerja, nanti debriefing dan briefing, masuk penatanya kerja. Nah, di sini kita nanti akan ada spirituality retreat opsional. Karena beberapa orang dari Sulawesi, ada yang dari tempat-tempat yang jauh, tentu saja akan sulit datang. Kita mendorong orang yang bisa hadir, hadir, akan bersama-sama spirituality retreat. Ini satu aspek yang di dalam pembelajaran 3 bulan ini tidak tersentuh, padahal penting sekali. Spirituality retreat ini bisa sekaligus untuk refreshing orang-orang yang sedang dalam dunia kerja kadang-kadang butuh space for God gitu ya. Memberikan ruang untuk dia berada bersama-sama dengan Tuhan. Tentu saja ini dilakukan on-site, nanti di rumah doa Bethel. Kemudian sesudah itu akan ada celebration and commissioning. Ini bagi yang sudah hadir spirituality retreat, langsung celebration and commissioning. Tetapi buat teman-teman yang jauh nanti akan ada online-nya. Jadi ini hybrid celebration and commissioning-nya. Kalau spirituality retreat-nya on-site. Yang nggak bisa datang spirituality retreat akan tetap bisa ikut celebration and commissioning. Sesudah itu kita akan debriefing apa yang sudah kita lalui, bagaimana pertumbuhan dari orang-orang di dalam kelompok kita, tapi juga yang penting bagaimana pertumbuhan kita sebagai mentor.
orang sering bilang bahwa yang lebih banyak bertumbuh itu mentornya ketika membimbing daripada orang yang dibimbing begitu ya. Ini juga kesempatan yang baik bagi eh, teman-teman yang sudah belajar pemuritan dunia kerja, bagi yang selama ini jarang atau memuridkannya zaman dulu waktu mahasiswa, sekarang udah lama nggak memuridkan, inilah kesempatan untuk refresh lagi dan menerapkan pemuritan dalam konteks dunia kerja. Ini adalah rangkumannya tentang 3 bulan pemuritan dunia kerja. Ada 12 kali pertemuan, 3 bulan, 3 modul, dan pembelajaran-pembelajaran yang kita harapkan terjadi.